Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Lanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Sa'iri bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Hadis-hadis yang telah lalu kita baca menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah salat yang kita lakukan. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan menjaga sholat asar, yang mana Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum fadayyi'uha. Sholat ini pernah disyariatkan atau diberikan, sholat asar, ibadah di waktu asar ini pernah disyariatkan kepada umat sebelum kalian. Fadayyi'uha, maka mereka pun menyia-nyiakannya, tidak menjaganya. Maka kata Nabi SAW, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga salat ini, kana lahu ajruhu marratain, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini keutamaan dari salat asar. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan menjaga salat. "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. "Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najah." Dan orang yang tidak menjaga salatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan bersama orang-orang yang tidak menjaga salat. Orang yang tidak menjaga salat akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita juga telah membacakan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu waktunya panjang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan itu waktunya panjang, lapang. Waktunya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini adalah waktu yang mudah bagi kita. Pada dasarnya waktu salat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita
Ini adalah waktu-waktu yang mudah bagi kita. Maka perhatikan saja waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pada dasarnya ini adalah waktu-waktu yang mudah untuk kita mengerjakan ibadah di sana. Zuhur, waktunya kita istirahat. Asar juga sama. Kemudian maghrib di awal malam, isya juga masih di awal malam. Subuh di saat kita baru bangun dari tidur kita. Ini adalah waktu-waktu yang pada asalnya mudah bagi kita untuk melakukan ibadah ketaatan. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah tadi, Allah Subhanahu wa taala lebih permudah lagi dengan menjadikan waktu salat itu lebih panjang daripada waktu pengerjaan salat. Jadi waktu salat itu jauh lebih panjang daripada waktu pengerjaan salat. Apa maksudnya? Seorang salat butuh berapa lama? 5 menit paling tidak, 10 menit, 15 menit paling lama. Ada yang salat 15 menit? Paling lama. Sedangkan waktu salat panjang. Waktu salat panjang. Zuhur jam berapa? Nah, yang paling pendek aja. Paling pendek maghrib. Matahari tenggelam. Maghrib jam berapa? Jam 6. Ya jam 6. Jam 6. Isya jam 7. 1 jam aja. Nah, salat maghrib berapa lama? 1 jam setengah? Nggak ada. Berarti waktunya luas. Maka kebangetan jika orang mengatakan saya nggak bisa salat maghrib karena nggak sempat. Waktunya luas. 5 menit harusnya dia bisa. Makan saja. Makan berapa jam? Setengah jam. Salat sama makan, lamaan makan. Makan aja bisa sempat. Habis maghrib, makan sempat. Mana buktinya? Kalau kita puasa, kita selesai makan, habis belum waktunya maghrib? Belum. Padahal makannya lama. Tambah ngobrol. Maka sebenarnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mudah. Hanya saja ada orang-orang yang memang enggan memperhatikan waktu-waktu tersebut. Sehingga dia tidak mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan Nabi SAW pernah ditanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, anna rajulan, ada seseorang, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu a'mali al-afdal, ayul a'mali afdal. Bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling afdal, paling utama? Maka Nabi pun mengatakan, sholatu li waqtiha, sholat di waktunya, wa birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua, summa al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Amalan yang utama, sholat pada waktunya. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga menceritakan ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai wahai Rasulullah? Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ayu, kemudian apa lagi? Qala, Nabi SAW pun mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi? Beliau mengatakan jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Bukan berarti amalan yang lain tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Amalan yang lain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan keutamaan dari amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa kira-kira hikmahnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang paling Allah cintai, Nabi menyebutkan amalan A. Kemudian ketika ditanya lagi amalan apa yang paling Allah cintai, Nabi SAW menyebutkan amalan B. Kemudian ketika ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, Nabi SAW menyebutkan amalan C. Ternyata jawabannya beda-beda. Apa hikmahnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ini menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan ketaatan dan enggak memiliki kesempatan yang sama di dalam melakukan ketaatan. Bisa jadi suatu amalan kita mampu mengerjakannya dan yang lain tidak mampu mengerjakannya. Bisa jadi yang lain mampu mengerjakannya,
kita nggak mampu mengerjakannya. Namun kita semua sama-sama mendapatkan kesempatan untuk melakukan amalan yang terbaik, amalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ini hikmahnya. Maka bukan berarti, wah ini amalan yang paling dicintai, salat tepat waktu, birrul walidain, kemudian jihad. Berarti mencari ilmu? Enggak. Sabar? Enggak. Istiqomah? Enggak. Bukan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW ketika ditanya, amalan yang paling Allah cintai, amalan yang Allah sukai, amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi untuk dilakukan hambanya, ternyata amalan tersebut beda-beda. Maka hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Allah tahu kemampuan kita berbeda-beda. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan amalan yang paling utama sedekah, maka beruntung orang-orang yang memiliki harta kemudian dia bisa sedekah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan amalan yang utama adalah salat, beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu salat di hadapan dia, buat dia salatnya. Demikian pula puasa, beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi dia untuk berpuasa. Maka syukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka di hadapan kita untuk kita lakukan, bukan untuk dibanding-bandingkan. Wah, si fulan bisa, si fulan bisa, si fulan bisa, bukan. Tapi untuk disyukuri mana yang paling bisa kita lakukan, ambil dan berusaha istiqomah di sana. Nah, selanjutnya di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari menjaga salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Handhalah Al-Kahdi. Ini kemarin juga telah kita jelaskan. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau berkata, man hafadha 'ala salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahunna haqqun min indillah dakhala al-jannah aw qala wajabat lahu al-jannah. Orang menjaga salatnya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga wudunya, dan dia tahu salat dengan ilmu bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Beda antara orang yang sholat ikut-ikutan lihat orang lain sholat, sama orang yang benar-benar tahu sholat ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini adalah kebutuhan dirinya, maka keutamaannya beda. Orang kalau sholat berdasarkan ilmu, bahagia dia sholat. Orang kalau sholat berdasarkan ilmu, tenang dia bisa merasakan kenikmatan sholat, bisa merasakan bahagianya sholat, bisa merasakan bahwa sholat itu benar-benar menghilangkan semua gundah gulana gelisah yang dia jumpai dalam kehidupannya. Hidupnya susah, sholat. Sedih, sholat. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan ju'ilat qurrata aini fi sholat. Allah menjadikan penyejuk mataku, kebahagiaanku, ketenanganku ada di dalam sholat. Ketika capek, lelah, kerja keras, sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kita semua dengan salat. Maka kalau seorang salat berdasarkan ilmu, dia mengetahui keutamaan salat, nikmat salatnya. Dan orang kalau menikmati sesuatu, maka dia nggak akan rela kalau harus berpisah dengannya. Orang kalau cinta kemudian pengen cepat berpisah, berarti bukan cinta. Orang kalau cinta tentu dia pengen terus bareng, terus bersama. Ini fitrahnya manusia. Ambil contoh sederhana, orang tua cinta sama anaknya. Kalau harus pisah sama anaknya kadang sedih, gak pengen pisah, kan seperti itu. Demikian pula kalau seorang cinta sama ibadahnya, waktu ibadah berlalu sedih dia. Waktu ibadah berlalu sedih. Sama seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika bulan Ramadan berlalu, mereka sedih, kesempatan berlalu karena mereka mencintainya, tapi mau gak mau harus berpisah. Bukan berarti ketika berpisah mereka tidak mendapatkan keutamaannya. Nah, maka barang siapa menjaga salat, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga wudunya, kemudian ibadah berdasarkan ilmu, apa kata Nabi SAW? Dia akan masuk surga, dakhalul jannah. Atau kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, dia harus dimasukkan ke dalam
surga. Ada janji Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi kalau kita pengen masuk surga, cara termudah masuk surga, jaga sholat. Jaga sholat. Jaga ruku kita, jaga sujud kita. Ruku yang tumakninah, ruku yang khusyuk, sujud yang baik, wudu yang benar. Kemudian jaga sholat pada waktunya. Maka ini adalah hal-hal yang menjadikan seseorang mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam diri kita ada kelemahan. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah tahu anna fiikum dha'fa. Pada diri kalian itu ada kelemahan. Kadang nggak sempurna di dalam melakukan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada yang sifatnya wajib harus dilakukan. Kemudian di sana ada yang sifatnya mustahab, disukai untuk dilakukan. Wajib harus dilakukan. Ini adalah amalan-amalan yang paling Allah cintai. Ingat, kalau kita berbicara dengan amalan yang wajib atau berbicara mengenai suatu amalan yang wajib, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita, amalan wajib itu adalah amalan yang paling Allah cintai. Bukan amalan yang harus kita lakukan. Kenapa? Bukankah amalan wajib itu harus kita lakukan? Harus kita lakukan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Allah mewajibkan sholat, Allah berikan pilihan kepada manusia. Mau sholat silahkan, nggak sholat pun silahkan. Wajib, ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga apa? Kewajiban tersebut hanya dirasakan bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menganggap sholat itu adalah suatu kewajiban, maka dia akan menjadikan sholat itu sebagai beban. Cinta nggak cinta, dia wajib, dia harus melakukannya. Sehingga kadang sholat itu malas. Sehingga kadang sholat itu menjadi sesuatu yang menyakitkan dirinya. Jadilah dia seperti orang-orang munafik. Apa gambarannya yang ada dalam Al-Quran tentang orang munafik? Idza qamu ila sholat, mereka sholat. Tahu harus sholat, maka mereka sholat. Maka kata Allah, idza qamu ila sholat, qamu kusala. Kalau mereka bangun mendirikan sholat, mereka malas sholat. Kalau nggak dilihat manusia, nggak sholat. Yura'unan nas. Sholatnya itu hanya untuk pengen dilihat manusia. Ini ketika menganggap sholat kewajiban. Karena kewajiban itu identik dengan beban. Maka sebagai orang yang beriman, lihat Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, lihat di dalam kitab hadis Arba'in. Nah, hadis yang masyhur. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada amalan yang paling Allah cintai untuk dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melebihi amalan yang Allah wajibkan. Jadi sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita mendengar ini ibadah wajib, ketahuilah ini adalah ibadah yang paling Allah cintai untuk kita lakukan. Allah mencintai jika kita melakukannya. Nah, kalau kita cinta sama Allah, kita berusaha menjadi orang yang ingin dicintai oleh Allah, kita berusaha menjadi orang-orang yang ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai tersebut. Kecuali jika memang nggak pengen dicintai oleh Allah, silahkan. Jika kamu nggak pengen dicintai Allah, silahkan. Nggak ada yang melarang. Pilihan ada di tangan kita. Mana buktinya pilihan ada di tangan kita? Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia ada pilihan di sana. Manusia sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Maka ketika kita mendengar amalan-amalan yang Allah wajibkan, maka jangan pernah terbesit dalam diri kita amalan ini adalah amalan yang memberatkan kita. Tapi ketahuilah amalan yang Allah wajibkan itu adalah amalan yang paling Allah cintai untuk kita lakukan. Sehingga Allah mengharuskan kita mengerjakannya.
Kewajiban ini datang karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena beban yang Allah Subhanahu wa taala ingin himpitkan kepada kita, bukan. Tapi karena Allah cinta terhadap sesuatu tersebut, karena Allah mencintainya, siapapun yang mengerjakannya, Allah akan berikan balasan yang bahkan kita tidak bisa sangka-sangka dan gak akan pernah bisa mengira-ngiranya. Amalan terbaik yang bisa kita lakukan dan akan mendapatkan balasan terbaik adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan. Ingat, apa sih yang dimaksud dengan amalan yang Allah wajibkan? Amalan yang paling Allah cintai untuk kita lakukan. Seperti itu. Nah, dan terkadang amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ada di antara kita yang tidak mampu sempurna untuk mengerjakannya. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mensyariatkan amalan-amalan mustahab, amalan-amalan tambahan yang Allah cintai dan Allah berikan keutamaan. Di antara keutamanya adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib yang kurang tadi. Nah, tatawu, amalan-amalan sunnah itu di antara hikmahnya atau faidahnya yujbiru laka al-fariḍah, menutup, menyempurnakan amalan-amalan yang wajib yang dilakukan oleh seorang. Rawi Tirmidzi, Imam Tirmidzi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, meriwayatkan hadis. Hadis ini adalah hadis yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari amal-amal yang dia lakukan selama hidup di dunia adalah salatnya. Banyak amalan yang kita lakukan. Salat, puasa, sedekah, menolong orang lain, menuntut ilmu. Banyak amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan. Berdakwah, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, banyak. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan semuanya itu, maka ketahui, yang paling pertama nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu bagus, saluhat, baik, maka aflaha wa anjah, beruntung dan selamatlah dia. Salat ini yang harus kita perhatikan. Bukan berarti amalan yang lain tidak kita perhatikan, bukan. Tapi hendaknya kita menaruh perhatian lebih terhadap salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Salat. Yang paling pertama nanti akan dihisab. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang paling penting. Karena yang paling pertama didahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasadat, nah, kalau ternyata salatnya itu rusak, apa artinya? Ibadah salatnya itu nggak bagus. Salatnya kadang-kadang, salatnya sehari 3 kali doang, atau salatnya hanya maghrib aja, atau salatnya seminggu sekali, salat Jumat aja, atau setahun 2 kali misalkan, atau nggak pernah sama sekali. Kalau salatnya rusak, salatnya buruk, salatnya jelek. Termasuk juga salatnya nggak khusyuk, nggak tumakninah, nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Artinya salatnya nggak bagus. Maka kata Nabi SAW, faqad khaba wa khasar, celaka dia dan rugilah dia. Celaka dan rugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, dan kalau ternyata dari amalan-amalan fariidhah, amalan-amalan yang wajib tadi, salat yang wajib itu kurang, qala Rabb, berkata Allah Azza wa Jalla, unduru halil abdi min tatawu. Lihatlah, Allah berkata kepada malaikat, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan tatawu, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab,
fayukammalu biha ma intaqasa minal fa'il. Sehingga amalan-amalan tatawwu tadi, amalan-amalan mustahab tadi dijadikan sebagai penyempurna dari amalan wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian semua amalnya dihitung dengan cara seperti itu. Salat yang wajib diperiksa. Kalau bagus, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Beruntung dia. Tapi kalau ternyata salatnya kurang bagus, hati-hati. Khaba wa khasar. Maka kalau kurang dari ibadah wajibnya tadi, maka Allah berkata, lihat, punya amalan tatawwu enggak? Punya amalan sunnah enggak? Sehingga dengannya disempurnakan amalan yang wajib. Puasa, ditanya puasa yang wajibnya dulu. Kemudian kalau puasa wajibnya kurang sempurna, disempurnakan dengan puasa sunnah. Sedekah wajib, kemudian sedekah sunnah. Kemudian menuntut ilmu yang wajib, kemudian menuntut ilmu yang mustahab. Menuntut ilmu yang wajib ada menuntut ilmu yang mustahab. Apa itu menuntut ilmu yang wajib? Menuntut ilmu yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Itulah derajat kewajiban di dalam menuntut ilmu. Ambil contoh salat. Maka kita wajib belajar tentang salat. Sampai mana kewajiban kita belajar untuk salat? Sampai kita bisa salat dengan baik dan benar. Sampai salat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sampai kita tahu syarat-syarat diterimanya salat kita. Sampai kita tahu agar bagaimana salat kita itu sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu batasan wajib. Puasa juga sama. Kemudian hal-hal yang lainnya juga sama. Selebihnya itu adalah fadlun, keutamaan. Ibadah yang menjadi keutamaan. Nah, jadi amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab, amalan-amalan tatawwu itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang kurang yang kita lakukan. Dan Nabi SAW di dalam banyak kesempatan memberikan kepada kita wasiat dan nasihat untuk memperhatikan waktu yang kita miliki. Kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang wajib, maka isilah dengan yang sunnah. Apa maksudnya? Kalau selesai dengan yang wajib, maka isilah dengan yang sunnah. Selesai yang wajib, isi yang mustahab. Pindah dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai, pindah kepada perkara yang bermanfaat yang lainnya. Salat nih. Udah salat wajib, nah masih ada salat sunnah. Kemudian puasa, setelah puasa yang wajib, masih ada puasa sunnah. Jadi jangan selesai pada titik situ saja. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang waktu, usia, kesempatan yang dia miliki, yang Allah berikan kepada dia, dan baik amalan-amalnya. Itu dia isi dengan ketaatan-ketaatan. Rawa Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan wa sahahahu al-Albani, dan Al-Albani menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana rajulani, ada dua orang, min baliyin hayun min Qudah, dari suatu tempat yang namanya Bali. Aslama ma'a Nabi SAW, yang mereka berdua Islam pada masa Nabi SAW. Wastusyhida ahaduhuma, kemudian salah satu di antara keduanya meninggal dalam keadaan syahid. Wa akhira akharu sanatan, dan yang satunya belum meninggal. Asya ba'dahu sanah. Jadi ada dua orang. Ini Abu Hurairah bercerita, ada dua orang dari tempat yang sama, dua-duanya masuk Islam, satunya meninggal duluan.
Yang satunya hidup 1 tahun setelahnya. Ini cerita dari Abu Hurairah. Qala Talhah bin Ubaidah, berkata Talhah bin Ubaidah, kata Talhah bin Ubaidillah, fa'uritu al-jannata fara'aitu al-mu'ahhiru minhuma udkhilu qabla al-syahid. Jadi Talhah bin Ubaidillah bercerita, aku mimpi melihat surga, katanya. Mimpi melihat surga. Ditampakkan kepada diriku surga. Uritu. Bukan berarti sahabat juga bisa melihat surga seperti Nabi, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam mimpinya dia seperti melihat surga. Kemudian uritu, dalam mimpi itu aku melihat al-mu'akhkhira minhuma, ternyata orang yang terakhir tadi, yang masih hidup tadi, udkhila qabla asyahid, dimasukkan sebelum yang meninggal syahid. Berarti siapa yang dulu masuk surga? Dia yang terakhir. Fata'ajabtu lidzalik, maka aku pun heran dengan itu semua. Fa'asbahtu, kemudian ketika pagi, dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan mimpi tadi kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, maka Nabi pun berkata, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah orang yang masih hidup itu puasa setelahnya bulan Ramadan? Wa shalla sittata alafi rakaat, dan salat sittata alaf, 6.000 rakaat, au kada wa kada, atau lakukan ini dan begitu, salat hasanah, salat setahun. Maka dari hadis ini menunjukkan apa? Orang yang masih hidup itu bisa saja menjadi orang yang lebih baik daripada yang meninggal duluan, meskipun yang duluan meninggalnya dalam keadaan syahid. Kenapa? Dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain yang tidak dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Maka seolah-olah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, ya wajar dia masuk surga duluan. Kenapa? Karena dia lebih banyak ketaatannya, lebih banyak amalnya, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW juga menyebutkan dalam kesempatan yang lain, sebaik-baik kalian khairukum man tala umruhu wa husna amal. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ketaatan, kesempatan untuk salat, kesempatan untuk puasa, kesempatan untuk baca Quran, kesempatan untuk belajar, sehingga menjadi orang yang terbaik, bisa melampaui orang-orang yang lebih dahulu mendahului kita. Nah, terlebih lagi sujud-sujud yang kita lakukan di dalam sholat kita itu mengangkat derajat kita. Maka kalau kita berbicara hitung-hitungan matematika, misalkan orang sholat 5 rakaat, kemudian dia meninggal. Kemudian temannya masih ada, dia sholat 5 rakaat lagi, baru dia meninggal. Satunya apa? 5 rakaat, satunya 10 rakaat. Sholat bareng 5 rakaat, satunya meninggal. Yang satunya bisa nambah 5 rakaat, berarti dia 10 rakaat. Kira-kira lebih utama mana, yang 5 atau yang 10? Tentu yang 10. Kenapa? Setiap rakaat yang dilakukan oleh seorang, setiap sujud yang dia sujudkan di dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya semakin tinggi. Seperti itu Imam Muslim meriwayatkan. Tapi
bisa jadi, kan gitu, bisa jadi. Orang yang duluan itu juga mendapatkan yang lebih baik daripada yang belakangan. Gimana caranya? Ajarkan kebaikan. Oh, dia yang mengajarkan temannya sholat. Meskipun dia udah meninggal, selama temannya sholat, dia terus mendapatkan pahala. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Keutamaan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka cerdaslah jadi seorang yang beriman. Cerdas di dalam beramal, cerdas di dalam mengajarkan kebaikan, cerdas di dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan an Ma'dan ibni Abi Talhah al-Ya'mari qala laqitu Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Sauban maula Rasulullah SAW yang dia adalah maulanya, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata kepadanya. Jadi Ma'dan bin Abi Talha bertemu dengan Sauban, kemudian dia berkata, "Akhbirni bi amalin." Ajarkan kepadaku suatu amalan. A'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Yang apabila aku lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan diriku ke dalam surga. Au qala bi ahabbil a'mali ila Allah. Atau dia berkata, ajarkan kepadaku amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Fasakata. Maka dia pun diam. Summa sa'altuhu fasakata. Kemudian aku tanya lagi, dia diam. Summa sa'altuhu salisa. Kemudian dia bertanya ketiga kalinya. Kala, maka dia pun berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sauban berkata, aku dulu juga pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Faqala, maka Nabi SAW pun menjawab, alaika bikasratis sujudi lillah. Maka hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Wa hatta anka biha khati'atan. Karena kata Nabi SAW, tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sajdatan, satu kali sujudan, illa rafa'akallahu biha darajah. Allah mengangkat derajatmu darajatan, satu derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah hapus satu dosa. Qala Ma'dan, maka berkata Ma'dan, tsumma laqitu Abu Darda. Kemudian aku bertemu dengan sahabat Abu Darda. Fasa'altuhu, kemudian aku bertanya kepadanya. Faqala li maslama qala li Sauban. Maka ternyata Abu Darda juga mengucapkan yang sama seperti yang diucapkan oleh Sauban. Artinya apa? Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk banyak mengerjakan salat. Sujud yang dilakukan oleh seorang mengangkat derajatnya, menghapus dosanya, dan itu benar-benar disampaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Ma'dan mengatakan, aku bertanya kepada Sauban, dan aku juga bertanya kepada Abu Darda. Ternyata Abu Darda jawabannya sama seperti Sauban. Nah, ini menunjukkan kebenaran atau keotentikan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dua sahabat menyebutkan hal yang sama, yaitu hendaknya banyak-banyak sujud. Pengen tahu amalan yang paling Allah cintai, pengen tahu amalan yang bisa memasukkan dirimu ke dalam surga, yang apabila kamu lakukan, maka amalan tersebut adalah perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat. Alaika bikasratis sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sujud mengangkat derajat, menghapus dosa. Dan apakah cukup sampai situ saja orang yang banyak sholatnya dimasukkan ke dalam surga, ditinggalkan derajatnya? Ternyata ada keistimewaan dan keutamaan yang lain. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu pertanyaan
Kira-kira jawabannya iya ataukah tidak? Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara sekalian cinta terhadap Nabi? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Kalau iya, berarti kita pengen bersama dengan Nabi tentunya. Siapa yang nggak pengen bertemu dengan Nabi? Siapa yang nggak pengen bersama dengan Nabi? Semuanya pengen, karena cinta kepada Nabi. Dan ternyata, cara agar kita nanti bisa bersanding dengan Nabi SAW, bisa bertemu dengan Nabi SAW adalah dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, bukan joget-joget, bukan mengadakan apa? Perayaan-perayaan besar, bertaraf internasional, semalam suntuk. Ya, tapi apa? Memperbanyak sujud. Kalau benar-benar pengen bersama dengan Nabi SAW, perbanyak sujud, perbanyak sholat, bukan memperbanyak teriakan-teriakan yang gak jelas. Imam Muslim meriwayatkan di dalam hadisnya, an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan kalau kita berbicara hadis, hadis itu punya derajat sahih, kemudian dhaif gitu kan. Derajat hadis yang paling sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di bawahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau misalkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini tidak lagi diragukan ke sahihannya, pasti benar. Begitu. Nah, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah nginep bareng Nabi SAW. Abitu ma'a Nabi, tinggal bareng Nabi. Maksudnya bermalam bersama dengan Nabi SAW. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku pun mengambilkan air wudunya dan air untuk buang hajatnya beliau. Faqala li sal. Maka Nabi pun berkata kepadaku, sal, mintalah, kau minta apa? Nah, ini menunjukkan apa? Nabi SAW pernah memerintahkan kepada kita, menyampaikan sebuah hadis, man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jika ada orang yang berbuat baik, balaslah kebaikannya. Maka ketika Nabi SAW diambilkan air wudu oleh Rabi'ah bin Ka'ab, maka beliau berkata kepadanya, sal, mintalah. Fakultu, maka aku pun berkata, kira-kira apa yang diminta oleh dia? Kira-kira apa yang diminta? Kalau misalkan kita bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada kita, mintalah, kamu minta apa? Kira-kira mau minta apa? Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Loh, kesempatan, minta, silahkan kamu minta. Kira-kira mau minta apa? Nah, orang ini cinta terhadap Nabi SAW. Saking cintanya, pengen terus bersama dengan Nabi SAW. Maka dia pun mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu nanti di surga. Nah, kalau orang-orang benar-benar cinta, dia ingin bersama. Bohong kalau misalkan orang bilang cinta tapi nggak pengen bersama. Puncak dari kecintaan itu adalah pengen bersama. Di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, taman orang yang jatuh cinta dan mengundang rindu, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara tingkatan-tingkatan cinta itu adalah khullah. Khullah itu pengen terus bersama, mana-mana bareng. Maka sahabat ini sangat cinta terhadap Nabi SAW sehingga pengen bersama dengan Nabi SAW, bahkan di surga pun pengen bersama dengan Nabi SAW. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku pengen terus bersamamu di surga. Qala, maka Nabi SAW pun berkata, awa ghairu dzalik, ada enggak selain itu? Ada permintaan lain enggak selain itu?
Qultu huwadza, enggak, aku enggak punya apapun yang aku inginkan kecuali itu. Jadi dia hanya pengen bersama dengan Nabi SAW di surga. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah dirimu dan diriku agar nanti bisa terus bersama apa? Bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Kita pengen bersama dengan Nabi SAW, perbanyak sujud, perbanyak salat. Salat wajib, salat sunnah perbanyak. Nah, kita nanti akan bisa bersama dengan Nabi SAW. Orang mengatakan, wah, dengan membaca sholawat, dengan mencintai Nabi SAW, dengan ini dan itu, kita berharap bisa bersanding dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Itu menurut dia, dan ini jelas dari Nabi SAW. Kira-kira, kalau orang cerdas, dia pilih yang mana? Yang jelas-jelas pasti dari Nabi SAW secara langsung mengatakan, nih, kamu pengen bareng bersama saya, perbanyak sujud. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Dan mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah bentuk cinta kepada Nabi SAW. Orang kalau mengatakan cinta kepada Nabi tapi nggak mau mengikuti petunjuknya, nggak mau mengikuti jalan yang beliau ajarkan, berarti dia nggak cinta kepada Nabi SAW. Karena seorang yang mencintai terhadap yang dicintai, maka dia akan mengikuti. Dia akan berusaha mengikutinya. Allah Ta'ala. Ini diantara keutamaan dari sholat, keutamaan dari sujud. Orang yang banyak sujudnya, dia akan bersama dengan Nabi SAW nanti di surga. Allah Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.